sehingga dia pun hanya dampingi. Jelas mengawalnya untuk senjata. Baik di waktu suasana Jumatan ada ya peraturan. Kemudian lagi waktu Idul Adha. Nah, adapun di saat terjadi nilai zaman sahabat, senjata dia menggunakan senjata besi diwarnakan ini. Memang lain arah istilahnya manjani, kemudian semacam peluru-peluru namun manual. Cuma kan namun peluru manual dia mungkin lebih jauh karena ia bentuknya beling. Maka si jauhnya senjata tajam, keris, kemudian tombak. Cuma lamun keris itu hanya senjata khusus Indonesia. Keris bengkok-bengkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun lamun pedangnya, ya pedang memang hampir seluruh negara beriang pedang dengan istilah berbeda-beda. Bahkan daerah pun masing-masing mempunyai berbeda-beda. Misalnya lamun Aceh misalnya, beda pedang. Kemudian mando. Di Jepang ternyata pedang itu adalah aran dengan si pertama adalah samurai. Samurai itu adalah dengan pedang. Dia aran pedang. Lagu oleh jadi aran pedang. Samurai. Mula rasa sakit gue. Mana malah keris Majapahit itu. Rasa sakit gue. Keris jiran jauh nasi karena lain. Majapahit. Sakit, pedang naga puspa, pedang macam-macam. Jadi apabila memang ada suatu kewaspadaan dalam suasana tertentu, maka memang harus menunjuk senjata, terutama sekali dengan isi memiliki hak. Misalnya masuk para pengawal. Kemudian memang arah isi bercerita almarhum Pak Guru Amin dengan Karajangkong anak lain warisan ini. Jadi yang pleh sudah baca sopok ibarat dalam kitab fikih dalam kejadian Jumat. Fa'idha masyaitum minal baiti ilal masjidi Pamsu sakini. Lamun pada berangkat dengan Bali menuju sholat Jumat, mereka angkat tenang-tenang. Mereka tenang-tenang sambil membaca doa perjalanan menuju masjid. Tutup malik baca, tutup malik baca, tutup malik baca. Jadi perjalanan khusyuk ada di masjid. Akhirnya kalimat sakin itu sikin sudah baca. Idza zahabtum ilal masjidi yaumal jum'ati famsu bisikinan. Artinya lalu lekat di masjid, anda tenang, jauh lagi. Pada jauh lagi. Akhirnya selaku murid-murid dulu jauh lagi doang. Pada jauh lagi. Sindik termasuk di dalam kelompok dia jauh lagi. Kumpulnya kan pada jauh lagi dalam Jumat. Ya, saja itu surut jadi kita mau tenang. Jadi, nah dikatakan sakini artinya tenang, wah, khusyuk. Dan dia ciliok telaik, waktu telaika. Nunduk sambil baca doa. Allahumma bihaqqi mamsaya hadza ila baitika wal masjid. Allahumma inni la akhruju ya anas walakin akhruju ittiqa asfika murtiga amardatika. Allahumma inna a'udzubika minan nar. Terus berulang-ulang sampai masjid. Lalu kita baca, tetap ingat di Allah Ta'ala dalam perjalanan menuju masjid. Nah, dalam kitab Bidayah itu Salikin, kitab Melayu. Arah itu perjalanan
terlalu ke masjid, baik di hari Jumat ataupun di setiap waktu, bilang waktu 5 kali waktu. Nah, zaman lain kan ya tahun 80 ke bawah, 80 ke bawah. Tahun mulai listrik kita melompok tahun 1979. 1977 baru mulai kita TV di Palombok. Walaupun hitam putih. Listrik di mana? Hanya 2 ki. Artinya di saat itu, namun berangkat ke masjid, petang bidang dalam subuh. Kadang-kadang ini berembasan ke kembali. Karena masyarakat yang masih sedih, galak, lagi si pada dengan repus. Untuk masjid subuh dilahirkan di Manara jam di 2 jam jam 3 walaupun berangkat ke masjid saat operasi maling dan lain duit maling segirang belah balik. Nah di saat itu berarti suatu kewaspadaan bahkan ndek na sekedar kenjelu jauh keluar keris untuk apa sebagai salah satu bentuk ikhtiar kewaspadaan. Ndek na minta musuh lalu hanya dalam bentuk kewaspadaan. Dan bahkan sampai tahun sebelum tahun 2000 masih banyak jiran-jiran jauh keris-keris. Ada pun lamunnya dan jauh kawah lah selalu Sumbawa tak golok pada jauh golok berang. Ini adalah suatu kewaspadaan. Jadi adapun si berkaitan ke masalah Idul Fitri maupun Idul Adha kan berbeda suasana. Lamun Idul Fitri dinara gen sifat untuk ladik kecuali Idul Adha boleh jadi langsung turun salat, langsung menyembelih hewan korban. Menyembelih korban. Nah ini ya, si berkaitan dengan senjata si biasa digunakan untuk berperang. Kemudian piran mulai larang adalah di saat Umar bin Khattab sendiri ia kena si goresan anak panah sejauh dah sehajat berdarah lampak lainnya lewat tu isi nunggang jalannya bega ngelek darah sampai kenalah hajat isi darah no saat penunggang jalan anda ibu ketua jauh seingat melayang si tuan dia tahu si hajat bahwa panak sejauh nyebabang lain daripada Umar bin Khattab bakar dia tahu. Nah ya dalam ketuaan kejauh suara Khattab jawab sehingga yang sida ialah dengan isi bersuruh jauh senjata di waktu saat Idul Adha. Ya dia ngerti berarti haji Tuhan itu. Nah dia tu balak dengan maha apa jamaah gendek pada jauh senjata di Idul Adha ataupun Idul Fitri kan apalagi terutama di Padang Haram karena Padang Haram itu dijaminlah keamanan paman dakhalahu kana amina saya mati pada aman. Nah keyakinan atas keamanan ini maka tentu akan menjadi suatu kenyataan. Lalu apabila ragu-ragu misalnya maka polisi si penjaga di Masjidil Haram pun jauh ya senjata laras panjang kadang-kadang jauh paling tidak si kalibernya 300 meter paling pancaran peluru paling tidak lalu tongkat ya kan biasa dia tongkat senjata dalam tongkat hanya sekitar untuk jadi hanya senjata laras panjang karena berbentuk suatu kewaspadaan, kesiagaan. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala
jaz'ah ini memang yang diaman sembelih karena ia terlanjur bercerita dari Rasulullah SAW. Seampun kami nampah ya Rasulullah, musinnah nampah kami tahu berumur setahun tambah di tahun kedua. Ya, membaca lagu nikmat sembahyang Rasulullah. Nikmat sembahyang. Oh, lama nikmat sembahyang jadi ini para korban. Maka sembelihan biasa jadinya walaupun dia berniat niat korban lagu dia waktunya. Dawan waktunya. Merakan sitrakan kiranan bahwa kadang-kadang berbeda suatu tempat lain waktu pelaksanaan Idul Adha. Lalu dia bukan biasa dia menua ya atasan kedik lah dengan si penggalahan langsung salat Idul Adha. Jadi selesai salat subuh terus selawat takbir dan tiwuk doang agak tiwuk dulu langsung salat Idul Adha karena kepentingan untuk berkorban terutama sebagai korban. Ya, apakah dam bagi para pemakai haji kiron, haji tamattu, apakah ia tersembelih masih setelah Idul Adha? Ataukah kanggo sebelum Idul Adha? Nah, adapun lamun dam yakni karena lamun dam tempatnya terikat, waktunya bau kira-kira. Si penting luas selesai melaksanakan si bayaran dam. Adapun lamun korban yakni waktunya si terikat, tempat membimbing lamun korban. Waktu terikat dia mulai dengan gerak sembahyang Idul Adha sampai asar tanggal 13 berarti 4 jelu lah waktunya kanggo dengan berkorban. Dalam undang jakna tempatnya harus di Mekah doang. Di Mekah. Waktunya kira-kira sampai beliau kemampuan. Apabila sebelum terjadi melakukan salat Idul Adha, karena ia memang ini berkaitan kerja Adha, berkaitan kerja haji, sehingga sebagai imam misalnya Idul Adha lalu iwah tahallul daripada haji kanggo menyembelih langsung. Walaupun imam selesai Idul Adha karena ia merupakan suatu dam dengan korban. Jadi si terikat waktu lah korban. Namun dam terikat tempat waktunya bebas. Babu fadlil amali fi ayyami tasyrik. Ini satu bab pada membicarakan akan al-amal afdal, amal yang afdol fi ayyami tasyrik pada hari-hari tasyrik. Jadi kan lamun takbirna Idul Adha no paranin takbir muqayyadah. Lamun takbir li Idul Fitri takbir mursalah. Takbir mursalat no ndek kaitan dengan sembahyang. Adapun lamun takbir muqayyadah adalah setiap selesai sembahyang. Bahkan selesai sembahyang sunat sekalipun takbir. Terutama sekali memang setiap selesai sembahyang 5 waktu. Mulai dengan gerak asar hari Arafah sampai kepada gerak asar hari tasyrik si terakhir. Ini adalah merupakan suatu takbir. Apakah takbirnya merupakan amalan si paling bagus di hari-hari tasyrik atau apa besar Rasulullah SAW? Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin, dan hendaklah mereka itu menyebut-nyebut nama Allah pada hari-hari yang maklum. Artinya mulai dengan hari Arafah sampai kepada hari tasyrik adalah merupakan suatu amalan isi paling afdal. Zikir dan zikir adalah Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar.
Walillahil hamd. Ayyamal ashri, artinya adalah hari-hari 10. Kemudian al-ma'dudat wal ayyamul ma'dudat, dan hari-hari yang berbilang-bilang, ayyamul tasrik, yaitu ayyamul tasrik. Jadi lamun ayyamul asri, kemudian 10 jangan jelas sampai lebaran. Ada pun hari tasrik mulai dengan 11, 12, 13. Ayyamul ma'dudat, hari-hari yang berbilang-bilang, ayyamul tasrik, hari tasrik. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Abdullah bin Umar, rurung-rurung malam takbiran sebagai salah satu syiar. Yang mesti perlu adalah menjaga keamanan saat pada keliling takbirnya, tidak sampai mengganggu dengan liwat, dan sampailah menimbulkan macam-macam. Takbir, anak tujuan adalah syiar Islam. Jadi dia pakai pun takbir di mall sekalipun, baik pakai tradisional maupun pakai modern. Haddatsana Muhammad bin Ar. Amalan si afdal di samping takbirnya adalah sedekah dengan isi benda yang dibantu. Syukurlah dia untuk masjid ataupun untuk lapangan-lapangan untuk membagikan apakah ya zakat, apakah ya infak, apakah sedekah. Ia merupakan amalan sangat mulia di hari Idul Adha. Nonjok masih di Idul Fitri, karena ya hari mulia. Tentu arti daripada hari mulia ini segala ibadah lipat ganda yang pahalanya, termasuk pahala sedekah, pahala infak, pahala zakat, karena ia merupakan salah satu daripada rukun Islam. Sehingga apabila terlaksana, ia yang melaksanakan rukun Islam, isi ketentuan sila-sila Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru bulan Zulhijjah, kumbit hari lebaran tarbiyah, karena tahunya kebingungan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kan keperintah Allah Ta'ala nyembelih anak di dalam mimpi. Kumbitnya dua sebabnya. Pertama lagi bernazar, jangankan hewan-hewan peliharaan, kemudian anak pun adik suruh nampaknya sampah. Kata-kata ini menurut sebagai ulama para nazar. Sampai waktu tanggal baru bulan Zulhijjah, ya kalau datang Allah Ta'ala, ya Ibrahim upi binazrik izbah waladak. Ibrahim, sempurna yang nazar, sembelih anak. Parahnya dengan setan mungkin bingung. Dan ingat memang sedang Ibrahim jadi sebenarnya terjadi. Akhirnya bingung terus Nabi Ibrahim. Nah ya, parah tanggal 2 Zulhijjah adalah hari Tarwiyah. Bingung jauh setan datang. Apakah setan yang datang perintahnya atau memang dengan Allah? Kira aku bernazar, aku suruh nyempurna yang nazar, kok suruh nyembelih tanah. Sampai datang tanggal Siwa, ya tante-tante ke mana? Ya Ibrahim, upi binazrik izbah waladak, fa inna hadza amrun minni rabbuka. Ibrahim, sempurna yang nazarmu, sembelih anakmu. Ini dari tangan setan, lagu aku yang datang. Laksana Allah perintah. Yang di dalam mimpi berarti Nabi Ibrahim sedang didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, Nabi Ibrahim ini wan sadis. Bengkel di soko kolom si Allah Ta'ala gelining di atas angkasa. Dia dengan kendaraan burak ini. Dia leka rata jauh si kudrat iradat Allah Ta'ala. Jadi mungkin tahunya cerminan si Nabi Ibrahim agak dengan kelompok-kelompok isi melakukan maksiat langsung doa, ya Allah
niki ya Allah dengan betul-betul menantang kemerdekaan niki musnahang ya Allah langsung mati atas dasar urusan Ibrahim. Sehingga beberapa tempat akhirnya ya nanti coba tes Ibrahim aja lamunnya aja guru aku mati panjang langsung aku mati sesuai kemilikan karena dia para dengan jahat. Iya bahasa coba dia tes suruh dia beli anak jadi dia anak lagi ya Allah anaknya segera suruh apa anaknya anaknya ya Allah ini kan berulang aja Nabi Ismail pintar cerdas salah segera hidup kamu anaknya apa akhirnya laksana si Nabi Ibrahim setelah laksana ya kita pada Ibrahim tahu nggak itu mana nulah ruang dengan si ngangen keluarga lagi anaknya mungkin tanda kangen anaknya menurut aku kangen masih panjang sekalipun gak maksiat Ibrahim saya tahu juga tobat ya saya jawab juga tobat atau dek tobat lagu anak jadi juga ya lahir dalam badan beriman terus lulus sampai toa sehingga anda terlalu sadis anda suruh dengan anaknya ini itu semata-mata dengan lagu pengujian kan mungkin kasih sayang oleh anak maka kuskulun masih kasih sayang oleh panjangku nah yang disebut di dalam kitab hikam lagu kita dengan gawe kelengian anda terbenci dengan lo berarti kita benci diri Indonesia namun kita periak dengan segala maksiat lo berarti kita benci diri Indonesia. Memang maksiatnya ya harus dibenci. Lagu dengar dia kan. Ketika kamu membenci dengar, karena imma ayyatuban boleh jadi dia bertobat atau dia bertobat lalu cuma anak jarinya isi gen beriman. Lagu ni dia mati marah liwat no Ibrahim. Sekenul we dia suruh aku mati dia mati selaku. Lalu obat dan botang dota yang mungkin di antara si sekatnya arah mana telumpat isiin beriman atau di antara sekatnya boleh jadi cuma selain long dasa isi melahirkan kanak-kanak si beriman lalu lama encong mati malah kan dia darab sempatnya dan bertobat diri mati dalam keadaan maksiat mati kafir ya kan tidak sadar dan berani ya jadi ia sebabnya kalimat mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam tastati' fa bi lisani wa illam yastati' fa bi qalbihi fadzalika ad'aful iman sehingga kita pegawai mungkar maka hendaklah dia robah dengan iman namun dia mampu robah dengan biwe lalu dia mampu dengan hati pada jika ada apa iman lalu dia bodi itu artinya kembali dia kepada alisan jadi maksudnya merubah dengan tangan lebih lemah daripada merubah dengan lidah merubah dengan lidah lebih lemah daripada merubah dengan hati merubah dengan tangan bukan berarti memukul merubah dengan lidah bukan berarti mencaci. Merubah dengan hati bukan berarti membenci. Ia bahasan daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Merubah dengan tangan ini adalah merupakan cara si paling lemah. Karena pada dika ada akul iman. Lebih lemah daripada merubah dengan diri. Lalu apabila termampu merubah dengan hati, kasih sayangnya, hati berbicara, dan inilah dia si paling kuat. Ialah cara para rasul, para wali, para ulama, para memang lamun dalam segi kebangsaan misalnya yang merubah dengan tangan itu adalah militer, yang merubah
dengan lidah itu DPR, yang merubah dengan hati itu ulama. Ada para ulama paling lemah. Jadilah menurut versi saya Yasin, dan si merubah dengan tangan itu yang paling lemah, lebih lemah daripada merubah dengan lisan. Lebih lemah dengan lisan itu dibanding dengan. Jadi ini ada pada kalau kembali kepada hati, justru yang paling kuat. Hanya dengan kuat sakti, hanya dengan hati boleh merubah. Dia perlu ada tangan, dia perlu ada biu. Hanya sekedar lirik doang, darah angin-angin, merubah. Jadi hanya pada jika ada akal iman, merubah dengan tangan itu merupakan perbuatan yang paling lemah. Ya, sehingga dalam praktik Nabi Ibrahim alaihissalam, tak anggapnya antanya dia waktu me ante nyuruh aku mati panjaku, lamun ante kangen ni anak ni aku sejuta kali kangen panjaku si suruh mati lagi jahat memang. Lalu kan aku minta iya. Saya tahu cuma tobat ya, pengen hidayah, tobat, ampuni. Atau anak jaring cuma bertobat. Ini lamun mati selapun kan mati suul Fatimah. Jadi suul Fatimah selapun. Kalau masuk Fatimah, tidak malik. Aku apa yang hidupnya, malik tidak cuma mau hidayah bertobat lagi. Sekenal juga lah masih si turun ayat kita. Nabi pada waktu perang Uhud sampai sempat Rasulullah mengatakan kaifa yuflihu man haddabu wajha nabihim bidima. Bintan ini menang dengan isi melumuri muan Nabi isi darah. Langsung laisa laka syai' dinara urusan diantarkan sesuatu. Umar ramaita izramaita walakin Allah harama waliyul mu'minina minhu bala'an hasan. Kemudian lanjutan imma annu aziba au yatuba. Ya boleh jadi lah, artinya urusannya apa lalu aku ngazab dia. Aku ngazab dia dengan Allah. Atau mungkin dia bertobat. Akhirnya Khalid bin Walid, anak daripada Walid, kedengkot dengan kafir ke Mesra. Akhirnya jadi panglima perang paling tangguh. Khalid, anak daripada Walid, si jadi masuk kedengkot perang itu. Kemudian Ikrimah bin Abu Jahal. Ini adalah kadang-kadang pandangan daripada para ahli tasawuf dalam soal kejahatan dan kemaksiatan. Di dalam ilmu tauhid memang dia terganggu reda terhadap maksiat. Lalu dia terganggu benci dengan sehingga maksiatnya dia benci. Wajib ridho terhadap kadar Allah Ta'ala. Sifat rencanakan segala sesuatu. Kan kita ajarkan antuk mina bil qadari khairi wa syarri minallah. Bahwa beriman si bagus di ilmu itu datang dengan Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang karena pemahaman akidah masih sangat rendah, maka ini kadang-kadang dia tegas. Adalah kadang-kadang terjadi suatu parahan dengan si tegas Allah si bertindak langsung dengan iman. Menurut versi ilmu tasawuf. Qala babus salati